Assalamualaikum, hari ini temani saya yuk buat bubur manis ketan hitam. Masya Allah, ini dimakan dengan santan gurihnya enak banget. Pokoknya kalian wajib recook deh. Di sini walaupun aku ngasih resep, di sini aku juga ngasih tips dan cara bagaimana memasak bubur ketan hitam yang menghemat gas tanpa boros gas. Pokoknya kalian wajib pantengin video ini sampai akhir. Masya Allah tabarakallah, ini tekstur buburnya enak banget, apalagi dimakan pas dingin-dinginnya. Masya Allah, ini enak banget. Pokoknya kalian wajib recook. Buruan deh, ini wah dimakan ini enak banget. Apalagi kalau ditemenin dengan bubur kacang hijau. Wah, tambah lengkap ini hidup. Masya Allah, ini enak banget. Aku aja ngedit pengen lagi makan ini, tapi sudah habis. Oke, yang pertama di sini aku akan ngerebus seketan hitamnya. Nah, untuk ketan hitamnya ini aku udah rendam semalaman dari pas sebelum tidur gitu, baru aku rebus pas paginya ini. Dan aku ngerebus menggunakan kompor gas. Kalau kalian mau menggunakan magicom juga gak apa-apa, karena di sini aku masak 200 gram, itu kayak banyak banget ke aku, jadi ya aku masaknya menggunakan panci ini. Nah, di sini aku masak dengan daun pandan biar aroma bubur ketannya itu harum pandan dan beraromatik, enak banget. Oke, di sini aku akan ngerebus sambil ditutup biar lebih cepat. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini aku akan memeras santan atau kelapa. Di sini aku parutan kelapanya menggunakan satu kelapa atau satu nyior kalau dalam bahasa Sumenepnya. Di sini aku akan tambahin air. Nah, untuk aku biasanya aku ngebisain santan kental dan santan encernya. Dan untuk santan encernya aku biasa gunakan untuk buburnya biar agak lemak dikit lah. Sebenarnya tanpa kasih santan juga buburnya udah enak, karena lebih dominan ke manis aja sih untuk bubur ketan hitamnya. Tapi kalau kalian lebih suka yang bubur ketannya ada santannya juga gak apa-apa kok, itu sesuai dengan selera kalian. Tapi di sini aku lebih memilih kayak nge-skip santan gitu ya. Untuk di buburnya aku lebih main ke larutan santan, dipisahin aja gitu biar kayak ini loh gurihnya dari sini gitu, manisnya dari sini gitu, kayak ada perbedaannya lah ya. Oke, di sini aku akan menyelesaikan perasan kelapanya dulu ya, parutan kelapa ini. Sebenarnya kalau kalian lebih suka menggunakan juicer itu lebih enak, lebih mudah. Tapi karena berhubungan aku gak tahu di mana juicer aku tiba-tiba dibuat mainan aku, akhirnya aku pakai manual seperti ini. Ya gak apa-apa sih walaupun agak lama, tapi yang penting pasti. Dan alhamdulillahnya satu kelapa ukuran besar menghasilkan santan yang lumayan banyak ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu memasak santannya. Di sini aku menambahkan daun pandan biar apa ya, lagi dan lagi agar aroma santannya itu harum pandan. Ya intinya kayak enak banget lah dicium gitu pas hasil akhirnya. Dan untuk buburnya di sini aku akan menambahkan santan encer yang tadi aku sudah peras. Nah, lihat ini sudah aku diamkan selama 30 menit dan hasilnya Masya Allah ini sudah benar-benar kayak mengembang semua. Dan ini aku santan encernya aku udah masukkan. Karena di sini aku membuat bubur ketan hitamnya banyak atau beras ketan 500 gram, aku masak semuanya, jadi aku menggunakan metode ini sebanyak 2 kali. Yang aku gunakan biasanya 5, 30, 10 menit. Nah, di sini aku akan menunggu rebusan lagi sampai menggelubuk-gelubuk lagi. Selama aku menunggu, aku akan memasak santan gurihnya ini. Aku menambahkan gula. Walaupun kalian gak suka yang gula, bisa kasih garam aja juga gak apa-apa kok. Itu sesuai dengan selera kalian. Tapi kalau aku biasanya menambahkan gula dan garam lagi.
Oh ya, untuk santannya aku menggunakan api kecil ya, jangan api sedang atau api besar gitu, karena takut nanti santannya itu pecah dan hasilnya nggak maksimal atau nggak cantik gitu. Nah, setelah buburnya ini melebur gini, kita akan ngerebusnya sampai 10 menit atau sampai ya gitu sesuai dengan takaran perhitungan yang tadi aku bilang biar menghemat gas. Oh ya, selama menunggu buburnya 10 menit, di sini aku akan mempersiapkan larutan maizena atau tepung beras, itu terserah kalian untuk mengental santannya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai ini juga terserah, opsional, tapi aku lebih suka yang kentalnya ditambahin tepung seperti ini. Oh ya, masak sampai benar-benar mendidih tapi menggunakan api kecil. Tadi aku tinggal jadi agak pecah dikit, yang namanya santan ini benar-benar kayak bikin aku kecewa banget sih. Ya walaupun pecah dikit tapi gak masalah. Oke, nah di sini aku untuk rebusan buburnya aku ngerebus lagi. Oh ya, untuk kalian dia bisa sih menggunakan satu kali metode, tapi di saat tadi aku salah menakar airnya, atau di saat waktu awal aku menakar airnya dengan air sedikit, jadinya pas waktu ngembang ya gitu deh, aja menyerapnya cuma airnya sedikit saja, jadi aku harus menambahkan air lagi untuk beras ketannya. Oke, setelah selesai masa aku tutup di sini untuk santannya karena benar-benar aku tinggal takut ada cicak yang lewat atau apapun itu. Jadi untuk mengurangi itu aku akhirnya menutup semua panci-pancinya. Lalu di sini aku akan mengaduk setelah 10 menit. Nah, entah ada hasilnya, di sini tetap masih ada kerasnya dikit, jadi aku akan mendiamkan selama 30 menit. Nah, untuk itu aku mendiamkannya menggunakan gula pasir dan gula jawa biar langsung semuanya kayak meleleh gitu loh, tercampur meresap semuanya dan hasilnya ini bener-bener enak banget. Untuk gulanya kalian terserah mau menggunakan gula pasir aja juga apa-apa. Aku di sini perpaduan gula pasir dan gula jawa. Kalau untuk kalian mau menambahkan gula aren juga gak apa-apa kok, itu opsional. Nah, di sini aku akan mengaduknya sebentar, lalu aku akan mendiamkan selama 30 menit dan aku rebus lagi selama 10 menit tapi dengan api kecil dan diaduk ya. Dan hasilnya sudah jadi. Tada, ini hasilnya dan pokoknya ini enak banget apalagi dimakan pas dingin-dinginnya dan dicampur dengan bubur kacang hijau. Masya Allah, mungkin next time aku akan membuat bubur kacang hijau ya. Untuk bubur ketan manisnya ini kalian sudah tahu resep yang aku gunakan dan semoga kalian suka dengan resep yang aku gunakan. Dan tada, ini aku lupa memberikan garamnya biar ada gurih dikit-dikitnya gitulah. Lalu aku aduk semuanya dan ini aku akan mendiamkannya biar buburnya tuh kayak dingin gitu loh, biar gak terlalu panas pas waktu makan. Jadi aku setelah masak ini aku mendiamkan selama 1 jam biar dingin, tapi ya masih ada anget-angetnya gitu sih. Pokoknya kalian semoga suka dengan resep yang aku berikan dan semoga kalian suka menggunakan metode seperti ini. Mungkin ini pengalaman juga buat aku karena sebelumnya pernah bikin ini dan hasilnya gagal. Oh ya, untuk ini aku menggunakan larutan maizena atau bisa kalian menggunakan larutan tepung ketan, itu opsional karena ini kayak bikin mengkentalkan aja sih, itu cukup buat bubur ketanku. Oh ya, terima kasih ya udah nonton video ini dan semoga kalian terinspirasi untuk buat bubur ketan yang pasti semua orang suka. Dan terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini dan mendukung video ini. Apalagi untuk kalian yang sudah ngedukung channel ini dari awal merintis sampai udah di 1000 subscriber, ini bener-bener kayak kejutan banget bagi aku. Dan terima kasih yang udah menonton, semoga kalian suka dengan cara dan tips aku. Untuk resepnya bisa kalian lihat di deskripsi box. Pokoknya terima kasih, semoga kalian berhasil mencobanya. Wassalamualaikum, bye bye.